Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam yang insya Allah 2 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang visi dari guru penggerak yaitu Ibu Etin Kurniasi. Selawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul hisab nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Kota Tangerang, Ibu Emma. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu atau rekan guru yang sudah hadir pada hari ini, yang mewakili tenaga kependidikan, dan yang sangat saya banggakan yaitu calon guru penggerak kita yang sangat energik ya, sangat begitu semangat, yaitu Ibu Etin Kurniasi. Terima kasih atas penerimaan saya di kunjungan yang kedua ini, dan masih ada nanti kunjungan berikutnya. Mudah-mudahan tidak bosan, selalu artinya menerima kehadiran saya di sini. Baik, untuk hari ini saya akan menemani gitu ya. Bu Etin nanti akan, ini proses belajar ya Ibu Emma, ini proses Bu Etin belajar akan bagaimana, bukan berarti merubah visi yang sudah ada di sekolah SMP Negeri 32 ini, bukan, tapi bagaimana proses pembelajaran dari Bu Etin sebagai calon guru penggerak yang nanti kedepannya tentu akan sangat berpengaruh atau akan bisa memberi makna yang lebih, bagaimana nanti beliau menuangkan ide-idenya demi kemajuan SMP 32 ini. Jadi ini adalah proses belajar. Dan terima kasih ini teman-teman semua yang sudah bersedia hari ini membantu untuk merumuskan atau menambah dari visi yang sudah ada. Kedepannya tujuan kita hanya satu, menjadikan SMP Negeri 32 ini lebih maju dan lebih unggul. Dan tentunya Bu Etin sukses. Itu saja dari pembuka dari saya, dan selanjutnya monggo kepada Ibu Emma untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sekali lagi pengajar praktik untuk CGP SMP 32 Ibu Etin Kurniasi, yaitu Ibu Niwayan Wiratni yang saya hormati, Wakasek SMP 32 yang saya hormati, Bapak Ibu pengampu mata pelajaran serta salah satu staf dari tenaga kependidikan SMP 32 juga yang saya hormati. Memiliki calon guru penggerak bangga, tapi juga ada gimana gitu ya Bu, harus dipersiapkan dengan sangat prima ya supaya bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan calon guru penggerak ini. Ya yang lain dengan jiper itu memang kalau mau mendapatkan sesuatu yang berharga nggak ada yang mudah gitu lumayan ya, nggak ada yang mudah. Jadi kalau pengen ngejreng langsung dapat yang bagus ya kan, sesuai lah dengan effort yang dikeluarkan. Jadi SMP 32 sangat bersyukur memiliki 2 orang calon guru penggerak, Pak Doni yang sudah beberapa bulan lebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan Ibu Etin. Mudah-mudahan yang lain ada menyusul nih.
ada Bu Melda, ada Miss Nisa, Bu Rina, dan Pak Jud, Mr. Sam juga. Sekali lagi, memang saya bilang tidak ada yang mudah untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Namun segala perjalanan ini mudah-mudahan Bu Etin bisa melaluinya dengan baik, dengan penuh semangat, penuh rasa syukur, karena tidak semua orang bisa berada di posisi ini, betul nggak? Ya, karena ini sudah hasil fit and proper test, sudah hasil proses seleksi yang luar biasa. Dan ini cukup beberapa kali ya Bu Etin? 2 kali ikut. Ya akhirnya bisa lolos, nanti yang lain bisa ikut karena ilmunya luar biasa. Ilmu yang didapat itu luar biasa. Buat kalau cerita, ini nih seharusnya begini nih Miss nih kalau ngajar. Teman-teman harus diajarinnya, udah belajar dulu yang banyak. Kalau sudah selesai nanti tularkan ke teman-teman gitu ya. Karena memang begitu tahu ilmunya kita merasa, oh ya sebenarnya begini toh cara mengajar yang benar. Oh begini ya cari-cari menjadi guru yang sebenarnya gitu, supaya anak-anak mendapatkan ilmu yang kita transfer dengan lebih baik gitu. Jadi mudah-mudahan proses yang luar biasa ini bermanfaat terutama buat Bu Etin. Selanjutnya adalah tidak ada yang lebih baik ketika kita bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi nanti didiseminasikan hasil yang didapat dari CGP ini. Dan tidak hanya 2 ya, harusnya ada 3, 4, 5, 6 yang hadir di sini semua jadi CGP gitu. Oke, karena dari wacana yang ada, CGP adalah pintu menuju apa? Menuju langkah berikutnya sebagai seorang guru. Misalnya mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas dan seterusnya, harus melewati pintu ini gitu. Kalau zaman saya dites langsung bisa ikut diklat gitu ya. Kalau sekarang di gojoloknya itu di sini. Setelah itu maka langkah berikutnya insya Allah terbuka kalau memang rezekinya gitu. Itu saja barangkali ya yang dari saya. Kegiatan hari ini 2 jam nih pokoknya, 2 jam. Saya ada jadi ketemu jam 10 nanti dengan tamu yang mau datang. Mohon izin kalau saya nanti keluar dulu. Dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Ini sudah bisa membantu Bu Etin, Mr. Sam juga pada ngawas tidak? Kau sudah ditukar ya? Oke, terima kasih. Tidak ada sesuatu hal yang mubazir. Ketika kita mengeluarkan 10, maka kita minimal dapat 10. Jadi kita kalau membantu meringankan tugas atau urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Emma yang sudah memberikan sambutan dan tentunya menggugah semangat kita ya. Karena ini yang masih muda-muda ya Ibu Emma ya. Bukan yang mentok gitu ya Pak ya. Sama Pak, saya juga bukan berasal dari CGP Pak karena mentok usia. Tapi tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita jalani sekarang. Baik, terima kasih sekali lagi semangatnya Bu Emma yang sudah selalu artinya mendorong, memberi semangat untuk guru-guru di sini. Ayo, jangan hanya 2 gitu ya Bu ya. Ada 3, ada 4, bahkan kalau bisa nanti semuanya menjadi guru penggerak. Insya Allah, amin, amin ya. Saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama itu pengantar tujuan diskusi. Di sini tujuan diskusi kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang bagaimana merumuskan visi dan prakarya perubahan terutama oleh calon CGP. Yang kedua nanti itu merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti yang kelima penutup. Dan untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya akan serahkan kepada Ibu Etin. Monggo Ibu Etin dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Wayan, Ibu Emma, teman-teman semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu di sini bersama Ibu Kepala Sekolah, bersama pengajar praktik dari CGP
kelas 72 Ibu Niwayan Wiratmi MPD. Ibu Niwayan ini adalah kepala sekolah ya Bu ya. Jadi beliau mengikuti kegiatan PP. Jadi karena CGP-nya tadi mentok di usia, beliau langsung mengikuti seleksi di pengajar praktik. Terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Emma Sohena MPD, yang terhormat Ibu Niwayan Wiratmi sebagai pengajar praktik, yang terhormat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk melakukan diskusi nanti terkait acara hari ini adalah diskusi tentang membuat visi siapa? Visi kita, visi guru gitu ya, yang nanti mungkin akan kita sandingkan dengan visi sekolah gitu. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau SAW. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung memulai acara sesi kali ini tentang bagaimana kita sebagai guru untuk membuat visi yang nantinya kita gunakan sebagai sebuah acuan bagi kita sebagai seorang guru untuk mencita-citakan kita pengen punya murid kayak apa sih gitu ya. Kayak kita ke pemahaman visi itu sebenarnya apa. Jadi visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan. Coba Bapak Ibu semuanya, kita membayangkan sebuah lukisan di sebuah kanvas, soal lukisannya udah jadi gitu. Padahal ada nggak lukisannya? Nggak ada gitu ya, seperti itu. Jadi kita membayangkan sebuah lukisan yang ada di kanvas, padahal nggak ada. Itulah seperti visi. Visi juga bisa diibaratkan seperti sebuah penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Arah selatan gitu kan ya. Walaupun sebenarnya belum kelihatan itu ujungnya gitu ya, seperti itu. Kemudian visi memang belum terjadi saat ini, namun serasa ada kekuatan yang ada di dalam diri kita pengen mewujudkan itu. Jadi seperti kalau diibaratkan kayak anak-anak, kayak mulai usia 7 tahun udah ditanya tuh, nanti kalau sudah dewasa atau nggak dewasa, mau jadi apa gitu langsungnya. Saya tanya kepala sekolah dulu. Bu Emma sebenarnya dulu visi cita-citanya apa? Duta besar. Waduh, keren banget ya. Kalau Bu Ayan sendiri pengen jadi menteri sebenarnya. Menteri itu kan ya. Bu Melda mau jadi apa sebenarnya? Dulu sih pengen jadi kepala sekolah memang dulu gitu. Ternyata pas dijalanin jadi guru nyaman. Kayaknya akan nyampe insya Allah ya. Bu Nisa mau jadi apa dulu cita-citanya? Jangan sekarang. Awalnya emang mau jadi guru, tapi kuliahnya kan nggak di keguruan. Akhirnya pengen jadi diplomasi. Akhirnya mau jadi guru. Berarti seleper ya itu ya. Kalau Bu Sinta mau jadi apa sebenarnya cita-citanya waktu kecil? Pramugari. Pramugari. Bu Sinta mau jadi pramugari. Oke, Bu Dina jadi penari. Oh ini kesampaian ya. Pak Jun, waktu kecil mau jadi apa? Ketinggian saya ini. Pilot pesawat tempur. Keren banget. Itu kan keren kan ini cita ya. Ini selesai? Saya waktu SD mau jadi TNI, tentara. Cuman karena nggak tinggi ya sih. Nah ini saya merasa waktu kayak sedang lidah kayaknya bakal bisa ini mah. Udah. Terus kalau orang tua saya maunya saya di bengkel kalau usaha beliau. Cuma karena kita bergaulnya sama orang bener, jadi kita karat. Diarahkan buat kuliah. 92 saya lulus S3, 98 baru kuliah 6 tahun kemudian luar biasa. Ada pergaulan di sini. Bikin wedding. Iya, ternyata kan kita waktu kecil aja ditanya mau jadi apa gitu. Jawaban kita beragam. Saya sendiri mau jadi apa? Saya tanya, ini kalau mau jadi apa? Saya selalu bilang mau jadi dokter. Iya, bahkan sampai saya SMA sebelum saya memutuskan untuk ambil waktu itu UPTN ya, UMPTN ke IKIP waktu itu, mama saya tanya lagi, ini daftarnya ke IKIP,
katanya dulu kan pengennya dokter, nggak jadi. Jadi memang mungkin dalam visi pun akan ada perubahan ya. Jadi seperti itu. Akankah waktu Bapak Ibu waktu kecil gitu ya, waktu kecil tadi ditanya cita-citanya mau jadi apa, Bapak Ibu emang tahu mau kalau yang namanya konsulat itu seperti apa, duta besar itu bisa seperti apa. Kemudian dari pramugari pokoknya taunya pesawat aja, nggak tahu ritme kerjanya kan nggak ngerti gitu kan ya, seperti itu. Jadi visi itu seperti sebuah hayalan, tetapi kita menginginkan itu gitu, seperti itu. Nah, kalau ngomongin membicarakan visi waktu kecil sih, cita-cita kecil karena sama Bapak Ibu. Jadi kita sekarang posisinya ternyata yang tadi cita-citanya A, B, C, D, E gitu kan ya, ternyata sekarang ya inilah kita di sini gitu ya. Ya inilah kita di sini. Dan sekarang profesi kita sebagai seorang guru itu mungkin memang berbeda dengan profesi lain, memang betul berbeda. Berbeda dari apa yang kita inginkan dari objek yang mau kita yang kita kerjakan gitu. Kalau misalnya di administrasi perkantoran, di kantor, nah mereka targetnya kan memanage administrasi gitu kan ya, kemudian buku-buku yang atau file-file yang dirapihkan segala macam gitu. Nah kalau kita sebagai seorang guru yang akan kita rapihkan, yang akan kita inginkan nanti kedepannya itu adalah manusia gitu ya, anak didik kita. Jadi tentunya kita punya angan-angan gitu kan ya, pasti Bapak Ibu punya angan-angan. Saya nih maunya punya murid gini, ada nggak Bu kebayang kayak gitu? Oke, sekarang saya tanya lagi, tapi kalau nggak semua nggak apa ya. Sebenarnya Ibu menginginkan murid kayak apa sih nantinya? Atau kalau kita melakukan pendidikan misalnya di SMP sekarang ya, tingkatan kita SMP. Kalau saya menginginkan dia seperti ini, kan jadinya dia seperti itu bukan sekarang, tetapi di masa depan gitu kan ya. Dan kita akan tahu nanti ketika dia sudah mencapai masa depannya, seperti itu. Jadi gambaran kita yang kita hayalkan itu, yang kita inginkan murid kita seperti apa itu memang tidak akan terjadi sekarang gitu, tapi kejadiannya akan nanti. Kita hanya mengantarkan dia untuk mencapai keinginan nanti di depan, dan itu sama apa yang kita inginkan gitu. Coba saya mau ke Bu Melda dulu ya, karena dia catatannya banyak. Bu Melda, sebenarnya Bu Melda kalau dari hati sanubari yang paling dalam, sebenarnya Bu Melda memimpikan murid Bu Melda itu akan jadi apa nantinya, atau akan seperti apa, atau saya pengennya punya murid kayak begini gitu. Jadi saya itu memimpikan ya, saya itu menjadi guru supaya anak-anak saya itu bisa sadar, mereka itu menerapkan akhlakul karimah yang baik. Kayaknya adem gitu punya murid yang akhlakul karimah yang baik. Tapi saya juga pengen gitu anak saya tuh selain akhlak yang baik juga punya kompetensi yang memang berdaya saing. Artinya punya kemampuan di bidang-bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga punya daya saing gitu. Artinya ada keunggulan di bidang ilmu pengetahuan itu. Seperti itu Bu Eti. Yang pertama emang akhlak sih, ya karakter. Pengennya kayak gitu. Anak-anak tuh maksudnya mereka nggak cuma yang tadi kan kompetensi, maksudnya pinter, tapi juga yang pertama yaitu berakhlak gitu sih. Iya, karena kalau misalnya harusnya kalau kita udah berakhlak, ya kita udah pasti pinter gitu. Iya, karena kalau misalnya pinter doang, kalau nggak berakhlak, ya buat apa? Iya. Saya pengennya sih seperti itu bayangan saya. Bagus sekali. Enggak, saya teman-teman yang tua. Oke, kalau misalnya saya udah ngebayang ini, saya pengennya punya murid kayak gini.
Terima kasih Bu Etin. Pandangan saya sih, yang pertama tentu kita sama sih dengan yang lain Bu Etin ya, kita menginginkan siswa yang memiliki adab, etika dan sopan santun gitu ya. Juga siswa yang memiliki disiplin yang tinggi gitu ya, sehingga mereka bisa mematuhi aturan sekolah yang ada gitu kan. Juga memiliki siswa yang performanya juga bagus gitu ya. Kalau cerdas kan mereka relatif, ada yang cerdas, ada yang barangkali yang kurang, ada yang slow, ada yang high sebagainya gitu ya. Minimal mereka memiliki adab dan sopan santun, punya akhlakul karimah yang baik gitu ya, dan bisa mematuhi aturan-aturan sekolah yang ada. Karena ketika mereka masuk sekolah ini kan mereka tentunya harus memiliki komitmen untuk bisa mematuhi aturan sekolah yang ada. Begitu. Kalau itu kan mereka seperti itu, insya Allah sekolah kita juga sekolah yang baik, menjadi contoh buat yang lain seperti itu. Ada itu sebentar itu. Terima kasih. Terima kasih Mr. Sam. Mr. Jun ya. Apa sih gambaran siswanya yang paling kebayang nih? Saya ada banyak. Yang pertama, saya pengennya tuh beriman. Maksudnya dari beriman itu kan dia nanti bisa sholat dan ibadah yang lain, baca Quran gitu. Yang kedua, disiplin tinggi. Disiplin tinggi, terus berhubungan dengan zaman sekarang ber-IT, pengennya itu punya knowledge yang tinggi tentang IT karena persaingan global sudah di depan. Yang berikutnya, saya pengennya tuh siswa bisa tetap punya adab, karena sopan santun zaman sekarang, pergaulan dan lain-lain. Mudah-mudahan aja. Oke, Bu Rina, Anda semuanya pernah. Bu Rina silakan. Murid yang didamkan. Kayaknya udah semuanya berarti dijawab sama yang lain sama gitu ya. Enggak, jangan bilang sama. Iya, maksudnya sama apa yang muridnya berakhlak, beradab, sopan santun gitu, disiplin gitu kan. Terus jujur terutama dan bertanggung jawab. Kadang kan ada juga yang susah itu untuk bertanggung jawab ya, kadang disuruh piket aja anak itu sekarang tuh susah ya gitu. Jadi curhat. Ya pokoknya itu bertanggung jawab, jujur gitu. Terus akhlaknya juga bagus. Terus ya kalau ketemu yang lain juga harusnya ya sopan santun, seperti sapa, senyum gitu. Ya, salam ya. Bu Sinta juga nggak apa-apa. Bu Sinta harus kecil. Bu Sinta tuh senang ngeliat muridnya kayak gimana. Senang kan ya punya murid. Senang ngeliat murid kayak gimana Bu Sinta? Yang kreatif, yang bisa berdesain, misalnya pakai Canva, pakai kalau sekarang itu ada InShoot, ada KineMaster, banyak dah. Pokoknya yang bikin dia kreatif, kan nggak melulu tentang dia pinter, jadi bisa juga kreatif. Jadi lebih kreatifnya gitu ya. Kalau di 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, hampir mirip-mirip ya. Pertama mengarahnya ke keimanan gitu kan ya, ke akhlak, kemudian ke karakternya, terus sama kalau Bu Sinta kreatif tadi nyambung sama teknologi juga nyambung kan ya. Jadi hampir seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu akan saya minta untuk mengisi tadi sesuai arahan gua ya, bahwa ada skenario-nya di sini tuh. Bapak Ibu diminta untuk mengisi kalimat rumpang. Kalau rumpang itu apa artinya? Ya, ada kosongan, ada yang harus diisi gitu kan ya. Ada yang kalau rumah rumpang bolong gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi kalimat rumpang, kalimat yang harus kita isi, kita sempurnakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya minta nanti Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang satu nomor, itu nanti Bapak Ibu isi sebuah pernyataan, satu aja, nggak usah banyak-banyak ya, satu saja. Nah di mana kalimat rumpang? Nah ini Bapak Ibu, jadi ini adalah kalimat rumpang yang menggambarkan cita-cita untuk murid. Saya mau punya murid kayak apa, nanti akan dipandu berdasarkan kalimat rumpang tersebut.
Ya. Oke, saya bagikan kertasnya. Nanti Bapak Ibu isi. Nyontek boleh? Tidak. Ya kan pemikirannya berbeda-beda ya gitu ya. Ya. Ya, di pojok kanan Bapak Ibu kasih nama ya. Kasih nama Bapak Ibu. Nanti setelah menuliskan saya akan minta perwakilan untuk membacakan setiap nomor kalimat rumpang tersebut. Ya, dikasih waktu berapa lama nih Bu Wayan? 5 menit bisa? Bisa. Oke, ini gampang kok. Cuma yang terbersit di di pemikiran Bapak Ibu aja. Dipersilakan. Gimana Bapak Ibu sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 pertanyaan. Oke, saya ambil dulu, nanti yang membacakan saya berikan keseluruhannya. Terima kasih sudah menuliskan, melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita. Oke, di sini sudah ada 6 ya. Nanti saya minta satu orang membacakan satu nomor tapi keseluruhan. Jadi semuanya dibacain. Oke, yang pertama untuk pertanyaan pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Siapa yang membacain? Silakan. Ya, saya Pak Jun pegang ini semuanya. Di sini Pak, sebelah sini Pak, tengah-tengah. Jadi Pak Jun bacain yang saya memimpikan murid yang gimana bacain semua. Boleh. Tidak apa-apa, dibacakan saja. Karena nanti ada laporannya, ada namanya. Ada namanya nanti. Oke ya, untuk nomor 1 nih saya membacakan. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah, berkolaboratif dan bertoleransi, menguasai iptek dan berdaya saing tinggi. Kayak Bu Melda. Dari Pak Samsudin, memiliki adab, etika sopan santun, disiplin dan saling menghargai. Nggak pakai nama tapi tulisannya saya. Apa tulisannya? Dari saya sendiri, yang beriman, berdisiplin, berwawasan luas, berliterasi digital atau IT. Kalau saya ada IT-nya. Benar soalnya. Dari Bu Rina, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Singkat padat. Dari Bu Sinta, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan kreatif. Selalu ada kreatifnya. Dari Bu Nisa, semangat Bu. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak baik dan berbudi pekerti, memiliki kompetensi dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Atas diri sendiri. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Jun sudah membacakan hasil dari tulisan teman-teman semua tentang yang pertama itu saya memimpikan murid-murid yang gitu. Yang gimana? Karena pemikirannya kan berbeda-beda, tapi ternyata setelah dibacain satu-satu semuanya rata-rata kita semua gitu ya, Bapak Ibu semua memimpikan murid yang pasti berakhlak mulia. Kemudian tadi ya karakternya bagus. Kemudian tadi karena sekarang sudah zamannya IT-nya sudah, teknologinya sudah tinggi gitu kan ya, maka kita pasti ingin anak-anak kita juga bisa menguasai gitu kan ya.
Dan tentunya karena dia memiliki akhlak yang bagus, karakter yang bagus, harapannya mereka akan lebih cakap dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Itu yang diharapkan, itu yang sangat-sangat diharapkan ya, mereka cakap dalam memanfaatkan IT tersebut. Baik, kita ke nomor dua nih. Saya percaya bahwa murid adalah, ya siapa yang mau jawab? Silakan, Bu Man. Ibu Lisa nih, saya percaya bahwa murid adalah anak yang diciptakan sama dan hanya memiliki potensi atau bakat yang berbeda. Lalu saya percaya bahwa murid adalah kodrat murid sebagai anak, seperti itu. Kodratnya murid kita itu adalah ya mereka adalah seorang anak, layaknya seorang anak gitu ya Bapak Ibu. Begitu menurut Bu Lisa. Lalu nah ini jawaban saya pribadi. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang unik dengan latar belakang karakter yang berbeda-beda. Ya karena kalau di kelas kadang yang latar belakangnya dari budaya misalkan Sunda agak-agak kalem, yang budayanya Batak bahkan ya Batak itu kadang-kadang lebih tegas, lebih lugas gitu ya. Yang Betawi agak lebih lucu gitu. Jadi saya percaya banget murid itu unik, manusia yang unik gitu ya. Terus saya percaya bahwa murid adalah manusia dengan minat dan bakat yang bervariasi. Ada yang tulisannya bagus, ada yang gambarannya bagus, bahkan ada yang gerakan-gerakannya pun bagus, bisa punya bakat nari, punya bakat musik dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir saya percaya bahwa murid itu adalah amanah. Terus layaknya saya ketemu dengan orang-orang baru, saya tuh percaya bahwa yang saya temuin itu adalah jodoh dari Allah gitu. Oh saya tuh dijodohkan nih, ketemu murid yang model begini gitu ya. Udah ini jodoh saya gitu. Karena saya seperti itu gitu. Saya percaya bahwa murid ini adalah amanah dan juga jodoh dari Allah gitu. Terus jawaban dari ini Mr. Sam ya? Enggak ada namanya Mr. Sam. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang dapat berkembang berdasarkan bakat dasarnya dan menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Seperti itu, amin. Insya Allah ya. Lalu dari Mr. Juna, saya percaya bahwa murid adalah generasi yang harus diberikan bekal pada zamannya. Benar nih, kita harus mendidik anak sesuai zamannya gitu. Luar biasa. Lalu Bu Rina, saya percaya bahwa murid adalah amanah. Ya, benar ya Bu ya, sama kayak aku. Lumayan bener. Oh iya, kok aku menilai ya? Aduh, emang maaf ya. Saya percaya bahwa murid adalah dari Bu Sinta, anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, itu ya. Terima kasih Bu Etin, terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Melda. Tadi lupa, Mas juga belum ketemu. Oke. Iya, kalimat ini nih simpel tapi mendalam juga ya. Saya percaya bahwa murid adalah pikiran macam-macam gitu. Dan intinya Bapak Ibu menjawab itu menyadari betul bahwa murid itu adalah individu-individu yang unik, yang mereka memiliki kodratnya masing-masing. Dan tugas guru, ada apa tuh dengan kodrat anak? Mengarahkan, menguatkan kodrat mereka yang baik. Karena kodrat itu, nah ini sesuai teorinya dia, kodrat itu tidak bisa dihapus. Kalau basically-nya dia misalnya lazy gitu ya, males, enggak cekatan, ya begitulah dia. Tetapi tugas kita sebagai guru bukan membiarkan kodratnya itu gitu ya, tetapi mengarahkan. Kalau yang negatif diusahakan ditipiskan gitu, ditipiskan kodratnya supaya you lazy, you sekarang jangan terlalu lazy amat gitu maksudnya ya. You punya tugas misalnya seperti itu. Jadi di tugas kita menipiskan yang negatif dan menguatkan yang
positif dari kodrat tiap anak gitu. Intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ternyata memang sudah benar-benar menyadari bahwa anak murid kita adalah titipan, betul, titipan emak bapaknya. Ya di sekolah gitu kan ya. Dan itu adalah amanah buat kita gitu kan ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan mengutamakan apa? Oke, akan dipandu jawabannya oleh siapa? Silakan, Bun Nisa. Oke, silakan Bun Nisa. Nomor 3. Ketiga, di sekolah saya mengutamakan titik-titik dari Bu Melda yang pertama. Di sekolah saya mengutamakan akhlak siswa terhadap lingkungan sesama teman. Yang kedua, Mr. Sam ya? Mr. Sam, di sekolah saya mengutamakan kepedulian, kerjasama, dan saling menghormati antar semua warga sekolah. Yang ketiga dari Mr. Jun. Di sekolah saya mengutamakan memberikan yang terbaik untuk melayani semua siswa. Selanjutnya dari Bu Rina. Di sekolah saya mengutamakan akhlak yang baik. Dari Bu Sinta, di sekolah saya mengutamakan akhlak yang baik. Dari saya sendiri. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang bisa dinikmati siswa. Ya, gitu. Pokoknya tidak mengejar materi. Maksudnya di pembelajaran gitu. Maksudnya pembelajarannya nyampe, nggak terlalu harus materi ini harus semua gitu. Maksudnya Tidak mengutamakan materi pelajaran banget. iya. Penting mereka ngerti gitu. Mengertinya dengan baik, dengan benar. Iya, pemahaman mereka. Yang saya anak karakter yang ada pada siswa, bukan hanya nilai. Ya, jadi saya lebih mengutamakan yang penting dia baik. Kalau nilai kan, ya begitulah. Ya, ada kebersihan sih kalau saya kalau di sekolah, di kelas kebersihan. Jadi belajarnya jadi nyaman. Udah, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Nisa. Terima kasih sudah membantu jawaban nomor 3. Sekarang saya nggak mau nyimpulin nih. Saya mau Bapak Ibu nyimpulin nomor 3 tadi. Kira-kira kesimpulannya apa sebenarnya Bapak Ibu yang sudah tulis tadi dari Bapak Ibu semua? Di sekolah kita mengutamakan, intinya dari tulisannya tadi mengutamakan apa? Pelayanan kan ya? Pelayanan kepada siswa, baik itu pembelajaran, baik itu mungkin masalah kemudian memberikan pelayanan untuk menyalurkan hobi mereka, apa yang mereka suka, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya, gitu bacanya ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa, siapa yang mau menyampaikan? Dipersilakan, ya bisa saya. Baik, terima kasih Bu Etin, Bu Wayan ya. Saya coba membacakan dari teman-teman punya pendapat terkait masalah pertanyaan nomor 4. Tema penumpang murid di sekolah saya sadar betul bahwa dari Bu Melda menyatakan bahwa sadar betul bahwa karakter tujuan sekolah adalah profil pelajar Pancasila, gitu ya? Masa sih? Yang kedua, bullying di sekolah adalah tindakan tercela. Kemudian yang ketiga adalah sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Ya iya sih, bangun dari itu. Ya. Kemudian untuk saya sendiri ya, saya pribadi menyatakan bahwa
murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar dengan giat akan membuka masa depan yang lebih baik, lebih cemerlang. Ya, salam. Kemudian dari Pak Junaidi Sojud menyatakan bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid adalah anak-anak yang perlu dibimbing dan diberikan pelayanan yang terbaik. Itu salah satu supaya. Cepat kan belum? Belum ya? Belum. Kemudian dari Bu Rina menyatakan bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar itu penting. Ya, dia apa namanya pertanyaan jawabannya singkat padat semua ini. Ya. Nggak pakai bertele-tele. Bagus, yang simpel Ibu. Kemudian dari Bu Sinta menyatakan bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka belajar dan mengembangkan potensi diri mereka masing-masing, begitu ya. Terus terakhir dari Bu Nisa menyatakan bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa satu, merupakan murid yang beragam, yang tidak semua punya kompetensi atau kecerdasan yang sama, itu relatif berbeda. Yang kedua, bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dalam hal suku, agama dan sebagainya. Saya kira itu ya. Terima kasih Bu Ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Mr. Sam sudah menyampaikan hasil jawaban teman-teman di pertanyaan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa hampir Bapak Ibu menjawab tahu bahwa anak-anak itu tahu aturan, ada aturan gitu kan ya, tahu bahwa mereka bisa mengembangkan bakatnya gitu kan ya, dan sadar betul bahwa di sekolah itu nggak saya sendiri yang dari asli orang Betawi gitu kan ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari suku Sunda gitu ya, yang dari Batak kita juga ada kan ya. Jadi mereka tahu bahwa mereka berada di dalam lingkungan komunitas orang-orang yang beragam. Sebenarnya tujuannya supaya kalau mereka udah sadar, mereka tahu dong yang namanya toleransi harusnya ya, menghormati. Nah itu nanti akan kita bahas di visinya. Ya. Baik, lanjut ke yang nomor 5. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, silakan siapa yang mau membacakan? Yakin untuk Bu Rina, ya mangga. Dari Ibu Nisa dulu ya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk yang pertama membimbing murid kami untuk memiliki akhlak dan karakter yang baik, mengajarkan sesuai kompetensi yang dibutuhkan siswa, mengarahkan murid untuk mencapai yang diciptakannya. Terus dari Bu Melda, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menerapkan disiplin adalah tugas bersama. Dari Mr. Sam, katanya saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada siswa agar mereka apa ini sih Mister? Ini tulisan dokter ya Bu? Masa depan memiliki masa depan yang lebih baik. Dari Mr. Jun, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mendidik dan mengajar untuk masa depan mereka. Saya sendiri, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mendidik dan mengajar murid dengan menyenangkan sesuai dengan bakat dan digemari mereka. Gitu. Jadi bakat yang digemari murid. Bukan bola apa ini? Kan menurut kami Pak, saya juga kami jadi guru, Pak jadi.
Dari Bu Sinta, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan motivasi yang terbaik untuk para siswa. Ya, tepuk tangan. Bu Rina, terima kasih. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, nah tadi kalau garis besarnya sama ya, intinya kita yakin bahwa kita sebagai guru intinya memberikan pelayanan yang terbaik buat murid-murid kita semuanya ya. Oke, lanjut ke nomor 6 yang terakhir nih. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa gitu. Silakan udah nggak ditanya, tinggal Bu Sinta. Pertanyaan terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa dari saya sendiri, siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari Bu Nisa, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa siswa atau murid memiliki kemampuan atau minat atau bakat yang berbeda. Yang kedua, memanfaatkan atau menggali potensi anak sesuai dengan minatnya. Dari Bu Melda, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa mendidik siswa bukanlah hal yang mudah, butuh kerjasama dengan orang tua siswa. Dari Mr. Sam, teknologi dalam bidang IT sangat dibutuhkan untuk menopang dalam pengembangan metode dan strategi pembelajaran. Dari Pak Junaidi, semua siswa harus diberikan pelayanan atau prima agar mereka sesuai dengan impian guru-guru. Dari Bu Rina, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Sinta. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kembali lagi gitu kan ya, kembali lagi bahwa ya sebenarnya dari kita semua sudah memahami betul gitu kan ya, mulai dari potensi anak, bagaimana mengembangkan mereka gitu. Cuma yang perlu kita lakukan nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa sendiri, dan effortnya itu harus bareng-bareng gitu ya. Kalau cuma Mr. Sam yang sibuk mengarahkan anak untuk melakukan sebuah kegiatan, nggak bisa, harus semuanya gitu ya. Jadi bagaimana kita memimpikan murid kita sesuai dengan mimpi yang tadi Bapak Ibu sudah kemukakan, bagaimana mewujudkan itu perlu yang namanya kolaborasi. Jadi karena kita menangani bukan satu individu, tetapi di sekolah kita ada berapa jumlahnya Mr. Sam? 968, pernah satu. Jadi 968 kan lumayan banyak buayanya. Jadi memang perlu effort dari kita semua. Jadi kita bersemangat saja supaya apa yang kita impikan dapat dicapai. Tidak sekarang, mudah-mudahan di masa depan mereka bisa mencapai itu. Ya, baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Dan kayaknya sudah ngantuk, Bunda punya speaking. Ya kita tepuk-tepukan dulu yuk, biar supaya kita nggak ngantuk. Kita lanjut ke ice breaking yang simple. Berdiri aja. Ya, tepuk-tepukan yang kemarin, karena kita baru aja selesai project Bu, dan ini masih pada hafal. Satu, ini ya. Tepuk 2, ini, sini. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 2 di kanan, 2 di kiri. Oke, tepuk 5, 2 kanan, 2 kiri, tengah. Jangan kepala, begini aja. Yuk kita coba ya Bapak Ibu ya, biar apa ini salahnya biar nggak ngantuk. Tepuk 1, tepuk 2. Masih iramanya harus barengan ya. Oke, ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ada yang enggak berirama ini.
Kecepatan. Oke, bergerak ya. Kalian jadi dengerin saya selesai ngomong baru mulai gitu ya. Kita ulangi lagi biar ininya sarafnya kembali menggerakkan tubuh kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Lumayan, jadi panas. Iya, seperti itu Bapak Ibu ya, karena ternyata syarat ini memang kalau kita ngantuk atau apa yang digerak tangan ini. Oke. Ya Bapak Ibu, kita sudah melewati mengisi kalimat rumpang berkenaan dengan cita-cita murid. Kita lanjutkan. Nah, tadi udah kebayang ya Bapak Ibu ya, saya mau murid itu kayak apa. Dari kalimat rumpang tadi sudah tergambar gitu. Sebenarnya saya mau muridnya kayak apa sih gitu. Terus kalau ada orang yang berpikiran, kok banyak banget ya yang diinginin, nggak apa-apa. Tentunya semuanya itu yang kita inginkan itu adalah hal-hal yang positif yang nanti akan terjadi pada murid-murid kita begitu. Energi positiflah yang harus kita salurkan ke mereka. Jangan sering membunyikan energi-energi negatif gitu, seperti itu. Ya, kita selanjutnya mau ngapain? Oke, nah ini Bapak Ibu nih. Ini adalah visi SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Bunyinya adalah membentuk pelajar Pancasila yang berprestasi, berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi dan berbudaya lingkungan, atau kemarin kita singkat dengan B4 begitu. Ini adalah visi sekolah kita. Dari kalimat rumpang yang tadi kita buat, coba Bapak Ibu, sekarang tadi kan ini istilahnya ini adalah hasil dari kita menginvestigasi pemikiran Bapak Ibu semuanya terkait saya sebenarnya mau murid kayak apa, dan saya sadar betul kok murid saya itu begini gitu kan ya. Nah sekarang kita sama-sama rumuskan visi guru gitu ya, visi guru yang kita inginkan, bukan visi sekolah ya. Jadi kan visi sekolah gambarannya seperti tadi, nanti kita sandingkan. Sekarang Bapak Ibu silakan tulis di kertas sendiri dulu ya, visi yang Bapak Ibu ingin buat diri Bapak Ibu sendiri dulu, buat diri Bapak Ibu sendiri. Kalau visi selalu diawali oleh kalimat kerja ya, karena untuk mewujudkan sesuatu, ya kan ya. Kita lihat tadi yang sekilas ya, membentuk gitu ya, membentuk. Ada yang membentuk, ada yang kata terbentuk begitu ya Bu ya. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan saja ya bunyi visi Bapak Ibu sendiri. Jadi visi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buatkan untuk mewujudkan anak-anak itu yang seperti tadi yang Bapak Ibu tuliskan di kalimat rumpang tadi. Jadi seolah-olah visi Bapak Ibu adalah sebuah khayalan yang bisa menggambarkan apa yang Bapak Ibu harapkan tadi ada di kalimat rumpang yang Bapak Ibu tuliskan. Ya, simple, padat, dan visi itu memang kalau dibilang harus menggerakkan hati orang yang membacanya. Wih, keren banget, iya ya, gitu maksudnya ya, seperti itu. Jadi bener banget ya, bisa kayak gitu ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, berapa menit? 3 menit cukup. Ya Allah, visi putih yang membayangkan harusnya lebih complicated gitu. Silakan. Ya. Murid udah? Udah. Baik. Ayo. Pelan-pelan menciptakan kebiasaan baik. Dan baik dan menjadi teladan bagi semua murid. Dan menjadi teladan semua murid. Terus satu lagi. Satu. Yang mana tuh? Mewujudkan murid atau siswa-siswi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki visi, maka kita punya tentunya punya langkah-langkah dong gitu ya, langkah-langkah dong supaya
visi yang kita buat diri kita sendiri sebagai seorang guru bisa tercapai, begitu ya. Oke, saya kembali ke yang tadi. Oke, Bapak Ibu, tadi visi Bapak Ibu sudah Bapak Ibu lihat. Kita kembali lagi ke visi yang sekolah. Membentuk pelajar Pancasila yang berprestasi, berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi, dan berbudaya lingkungan. Ya, kembali lagi Bapak Ibu ke visi Bapak Ibu tadi. Apakah visi Bapak Ibu mampu mendukung visi sekolah yang Bapak Ibu buat? Di situ ada membentuk pelajar Pancasila. Oke, tadi berarti ke P3-nya ya, ke profil pelajar Pancasilanya. Berdaya saing tinggi, dia inovatif, dia kreatif gitu kan ya, sudah masuk. Berwawasan teknologi, kembali ke IT-nya tadi ya. Kemudian berbudaya lingkungan. Itu adalah visi SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Menurut Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tadi punya visi sendiri sebagai seorang guru, apakah kira-kira perlu nggak visi SMP 32 Tangerang, SMP sekolah kita ini dirubah atau ditambah, dikurangi? Kira-kira, karena ini visi ini udah berapa tahun ya, Sal? Ada hampir sudah 3 tahun berjalan ini Bu. Visi ini memang belum ada perubahan ya, belum ada perubahan. Jadi masih, karena kami kira itu masih bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini, jadi belum ada perubahan tentang visi sekolah gitu. Kita di sini tidak punya kewenangan untuk merubah gitu kan ya. Cuma apabila nanti Ibu rasa kayaknya ada yang perlu ditambahkan, nanti kita sampaikan hal itu di forum-forum sekolah secara resmi. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dirubah atau ditambah, bisa kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, semangat dengan visi yang tadi sudah Bapak Ibu buat gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini punya siapa nih? Ini punya saya. Jadi ini adalah karena dalam masa pembelajaran kemarin saya juga diminta, saya punya gambaran apa sih murid saya gitu ya. Saya punya gambaran murid saya itu di masa depan itu punya yang religiusnya ada, berkarakter, dia mampu berkolaboratif, kreatif, mandiri, dan yang terakhir adalah saya ingin murid saya itu bahagia karena mereka memiliki atau kodrat mereka itu ya dikuatkan gitu, yang baiknya seperti itu. Itu hanya yaitu gambaran saya pribadi gitu ya. Nah ini baik, salah. Ini visi yang kemarin saya buat terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila Triduta. Itu harapan saya, karena memang sekarang harapannya semuanya pengennya sebenarnya karakter gitu ya, akhlak mereka baik gitulah. Karena saya selalu bilang sama anak saya di kelas, jika kamu memiliki adab yang bagus, karakter yang bagus, maka rezekimu itu akan mengikuti dari belakang, gitu kan ya, seperti itu. Nah, tadi Bapak Ibu, ini saya tidak mengajarkan ini, tapi saya hanya menyampaikan sekilas ya Bapak Ibu ya, bahwa tadi visi yang kita punya itu kan minimal itu harus ada realisasinya gitu ya. Harus ya pinginnya terrealisasi keseluruhan buat murid-murid kita. Nah, untuk merealisasikannya itu kita perlu yang namanya sebuah langkah perubahan gitu ya, sebuah langkah perubahan. Nah, istilahnya perubahan itu kalau di secara teorinya kemarin ilmunya adalah ada yang kita kenal dengan nama prakarsa perubahan. Jadi prakarsa yang akan kita buat dan kita pingin itu nanti sesuatu itu akan mewujudkan visi yang tadi kita tulis, yang kita tanamkan di hati kita tadi gitu ya. Saya pengen begini, maka prakarsanya harus begini gitu, jalannya kayak begini, tahapannya seperti ini gitu. Nah, tahapannya itu bisa dilakukan dengan yang namanya prakarsa perubahan tadi, bisa dilakukan melalui langkah-langkah bagja. Saya pun baru memahami, ada istilah bagja. Bukan baja, bagja. Apa itu bagja? Ini sebuah singkatan sebenarnya, singkatan atau sebenarnya langkah bagja ini adalah pendekatan yang dia pendekatan yang dilakukan oleh istilah kalau ada istilahnya kemarin inquiry apresiatif.
Jadi inquiry apresiatif itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu, tetapi itu harus dilakukan secara kolaboratif, bukan sendiri, karena bersangkut paut sama warga banyak gitu ya, orang banyak seperti itu. Dan dalam inquiry apresiatif itu yang digali adalah energi positif atau kekuatan gitu ya, kekuatan yang ada pada sekolah kita ini kekuatannya apa gitu ya. Maka nanti langkah-langkahnya itu dilakukan melalui langkah-langkah bagja gitu. Nah, bagja itu adalah singkatan dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, kemudian J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusinya. Jadi nanti dikerjainnya seperti apa begitu. Oke, ini buat pertanyaan, ambil pelajaran, saya nggak ngajarin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini langkah-langkahnya aja. Dan ini prakarsa perubahan yang dilakukan adalah meningkatkan akhlak dan karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan. Kita tahu ya, kita punya banyak pembiasaan, tetapi masih ada kurang-kurangnya apa? Yang paling terlihat adalah bagaimana menumbuhkan, tadi Bapak Ibu tahu bahwa anak-anak menyadari, mereka, kita tahu bahwa murid kita tuh menyadari gitu kan ya. Mereka punya aturan, mereka punya ketentuan, mereka punya hal-hal yang harus mereka kerjakan gitu kan ya di sekolah. Nah seperti itu. Jadi melalui kegiatan pembiasaan ini diharapkannya menurut saya pribadi adalah dengan pembiasaan ini maka karakter mereka itu akan terbentuk 100%-nya mungkin kita nggak lihat ketika mereka di 32. Mungkin itu akan terlihat nanti ketika mereka kuliah, ketika mereka menjalani sekolahnya yang tingkat selanjutnya. Seperti itu harapan kita. Mudah-mudahan karena kita berusaha seperti itu, dan kita mungkin 10 tahun lagi yang namanya Adli, yang namanya Fatur Rahman datang ke sini sudah jadi orang sukses, mungkin dia akan bercerita, Mr. Sam, kalau bukan karena Mr. Sam yang selalu manggil-manggil saya untuk cepat ke lapangan gitu kan ya, saya tidak akan menjadi seperti ini. Mungkin akan bunyinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, prakarsa perubahan itu dituangkan di dalam daftar bagja seperti ini ya Bapak Ibu. Dan nanti kenapa sih mesti dibuat seperti itu? Karena si bagian bagja ini adalah upaya untuk menuntut kita melakukan sebuah tindakan tetapi secara konstruktif. Jadi tidak asal gini lah gitu ya, enggak. Dan ini bagja ini dibuat enggak sendiri ya, itu adalah kerja secara kolaboratif ya, kita butuh masukan seperti itu. Nah nanti contohnya di mana di oke. Ya, jadi nanti di salah satu langkah saya itu karena saya ambil yang pembiasaannya ya, karena saya melihat kesadaran siswa untuk datang ke tempat kebiasaan itu agak kurang gitu kan ya. Kemudian guru itu adalah digugu ditiru gitu ya. Saya pingin kita semua, Bapak Ibu semua nanti adalah orang-orang yang ditiru, yang dipanut gitu. Kalau Bapak Ibu gurunya tidak ada di tempat pembiasaan, bagaimana mereka akan mengatakan bahwa Bapak Ibu gurunya aja nggak ada di depan seperti itu. Jadi usaha saya adalah sebenarnya sudah saya lakukan dan ada yang merespon secara saya pribadi ngomong, Bu kok belum di checklist ya Bu? Apa yang di checklist itu Ibu biasanya checklist di daftar hadir. Yang biasa saya checklist buat itu salah satu sebenarnya saya nggak sampaikan, tapi karena ada di meja meja daftar hadir, akhirnya merespon sendiri gitu. Oh ternyata ini ya hadirannya. Nah kalau besok rencananya dengan daftar khusus. Jadi bukan buat apa-apa, cuma saya kira perubahan itu tidak akan terlaksana kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu sudah punya visi yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan visi Bapak Ibu tadi sendiri pun itu mampu menggerakkan hati kita sendiri dulu gitu ya. Nanti baru kiri kanan kita, depan belakang kita ikut bareng gitu. Bu Melda yang sedang hamil dengan semangat gitu ya datang ikut pembiasaan misalnya. Kemudian Bu Rina yang masih punya baby yang kecil kok bisa hadir, kenapa ya nggak punya
baby gitu ya, anak udah besar-besar kok tidak bisa sampai tepat pada waktunya ya. Jadi pertanyaan, kalau saya ditanya Bu Etin belum nyampe? Ya saya jadi nyampe, tapi saya maunya jauhan Bun tapi saya udah nyampe duluan, tapi saya pernah mengalahkan beliau datang Bu, tenang aja sampai beliau bilang, tumben udah nyampe karena jam 6:15 kok udah di sekolah gitu ya. Ya idealnya seperti itu, karena kami ada welcoming itu harusnya dilaksanakannya pukul 6:10 sudah dimulai sampai pukul 6:30, selanjutnya kami pembiasaan setiap pagi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana menyusun sebuah visi bagi kita sebagai seorang guru, dan visi itu kita disambungkan related gitu ya sama visi sekolah seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan partisipasinya, dan jangan lupa untuk menularkan kembali sama teman-teman tadi kanan kiri, teman-teman sejawat kita. Semoga semuanya punya visi yang sama, mewujudkan anak-anak kita yang mampu kita kuatkan kodratnya sehingga mereka nanti akan menjadi pelajar-pelajar yang bahagia pada ujungnya gitu ya, seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Etin yang saya sampai benar-benar ini ya Bu ya, benar-benar kelihatan guru penggeraknya gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang dihasilkan pada diskusi siang hari ini benar-benar adalah hasil pemikiran, benar-benar kerja keras, kolaborasi, komunikasi antar warga sekolah, dimulai dari ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru semuanya, tenaga kependidikan yang ada di sini, dan tidak kalah penting ini semua adalah mendapat juga dukungan dari orang tua ya Bu Etin. Itu tidak boleh, artinya tidak bisa kita kesampingkan, karena justru dari mereka lah, seperti tadi kita katakan, mereka menitipkan anak-anaknya kepada kita di sekolah. Nah, jangan sampai berita-berita yang kita dengar ya bersama-sama di luar, kok ada pernyataan sekolah sudah bukan tempat yang aman lagi, begitu ya. Karena itu mungkin hanya sebagian kecil, mudah-mudahan itu yang kecil itu segera sudah tidak ada lagi kita dengar ya, terjadi bully, terjadi kecelakaan. Artinya orang tua itu mulai was-was ketika menitipkan anaknya di sekolah. Tapi sedih bagaimana gitu ya Pak, kita sebagai yang berkecimpung di pendidikan tuh memang ada penurunan, artinya mental kita mendidik, membina karakter anak-anak itu yang justru lebih bukan susah ya, gimana kita sudah seperti yang didiskusikan tadi, masing-masing peserta di sini, masing-masing guru sudah mempunyai visinya. Masing-masing saya mendengarkan dari tadi, ketika disandingkan atau dihubungkan dengan visi sekolah yang sudah ada, sudah 3 tahun ya Bu ya? Sudah 3 tahun, tapi belum dilakukan perubahan. Kenapa? Karena apa yang menjadi visi sekolah di sini itu sudah mewakili, artinya tidak hanya lekang oleh zaman, walaupun sudah 3 tahun, tapi masih terus dilakukan, walaupun belum mengalami perubahan, tapi itulah yang masih atau dicita-citakan menjadi tujuan dari sekolah
atau dari SMP 32 ini. Ya, terima kasih Bu Etin sudah memberikan, artinya mengajak kita semua. Sekali lagi ini adalah proses Bu Etin belajar ya Ibu Bapak ya. Bukan berarti benar Bu Etin harus ketika udah jadi guru penggerak, wah saya udah jadi guru penggerak nih. Ayo teman-teman, Ibu, kepala sekolah, kita harus ubah nih. Justru di sini kita visi yang kita punya, kita hubungkan, kita kolaborasikan dengan visi yang sudah ada di SMP Negeri 32 ini, itu masih sejalan. Begitu Bu Etin? Masih sejalan dan masih dilaksanakan. Nah, adapun tadi Bu Etin menyinggung tentang cara pencapaian gitu ya. Memang Bu Etin nggak akan mengajarkan Bagja adalah bla 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 gitu, tidak. Tapi secara garis besarnya, ketika kita punya sebuah cita-cita, bagaimana sih kita akan, artinya supaya tercapai itu cita-cita. Bagja tadilah sebagai caranya atau jalannya menuju pencapaian visi tersebut. Di sini memang ada prakasa perubahan, artinya ketika kita melihat apa yang perlu kita tambahkan, dari sinilah kita mulai. Dari B-nya tadi apa Bu Etin? Buat pertanyaan utama. Umpama kita ingin contoh sedikit, kita ingin menjadikan siswa kita yang berkarakter. Tadi ada profil pelajar Pancasila P3 ya. Nah, bagaimana kita supaya peserta didik kita semua ini mencapai visi tersebut? Nah, langkah-langkah Bagja inilah sebagai menuntun, membimbing kita supaya tercapai apa yang kita cita-citakan atau visi yang kita buat. Kira-kira seperti itu ya Bu Etin ya. Lalu A-nya ambil pelajaran, gali mimpi. A-nya setelah kita punya, ini anak datang terlambat, padahal sudah di sekolah udah ada pembiasaan. Bukan dari anaknya, bahkan teman-teman kita juga seperti yang Bu Etin, oh yang rumahnya jauh aja bisa datang duluan. Kok yang rumahnya dekat belum datang? Nah, itu memang keseharian, enggak di sini, mungkin di tempat lain juga biasa sama. Tapi bagaimana kita saling, artinya saling merangkul teman-teman yang seperti itu, mungkin nggak mau terlambat mungkin ya. Tapi nah ini lagi kembali kepada kebiasaan. Mungkin di rumahnya dekat, dekat ini gitu ya Pak ya. Antar aja deh, nyanyi orang dekat ini. Nah, dekat kan waktu berputar terus ya. Ketika nyampe di sekolah, temennya udah ada. Bu Etin di rumah jauhan malah udah duluan. Seperti itu. Nah, tapi itu sebagai artinya justru menjadikan pembelajaran di antara kita semuanya. Baik, sekali lagi itu ya, kita kasih aplaus lagi untuk Bu Etin yang benar-benar luar biasa. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Nah, nanti hasil diskusi ini akan disimpulkan lagi, disusun lagi sama Bu Etin, nanti akan diserahkan ke Ibu Kepala Sekolah dan juga ke saya sebagai laporan. Lalu Bu Etin juga akan mengupload sendiri, nanti ada ya di LMS-nya, ada bagaimana hasil diskusi yang dilakukan pada pendampingan individu kedua ini. Terima kasih sekali lagi, waktunya hampir 2 jam, nggak telat ya Bu Etin ya. Terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktu di sini. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa kita wujudkan dan mendapat ridho gitu ya dari Allah. Apapun niat baik kita, insya Allah mudah-mudahan Allah juga akan membimbing kita untuk mencapainya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, diskusi pada siang hari ini
Saya tutup, nanti akan saya lanjutkan lagi hanya berdua dengan Bu Etin ya. Terima kasih sekali lagi waktunya Ibu Bapak semuanya, terutama dari saya pribadi ini sudah sangat membantu ya, membantu Bu Etin juga. Kebetulan lagi PTS ya Bu? Iya. Nah kebetulan juga ya, bukan gimana ya, berarti memang kita bagus ya jadwalnya. Padahal Bu Etin, udah Bu saya gitu aja nggak berubah loh. Lagi ada PTS. Biasanya kan SMP saya ada 2 nih, SMP 32 dengan SMP 1. Kalau beliau selalu mintanya memang di atas jam 2 karena baru selesai ngajar jam 2. Tapi alhamdulillah ini nikmat ya, nikmat Allah memberikan kita kesempatan ya Bu Etin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, oh ya saya kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Ibu, Bapak semuanya. Ya beginilah nih sayanya, ceplos-ceplos begini apa adanya. Ya mohon dimaafkan jika ada kekurangan, jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Marilah diskusi pada siang hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah.